Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan berbasis kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam slide eh, atau video tindak pidana administrasi berkaitan dengan salah satu konsep yang banyak dipertanyakan, yaitu mengenai konsep diskresi. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan satu penjelasan umum yang sifatnya juga masih abstrak ya, karena nanti pemahamannya itu akan tergantung dengan penafsiran dari masing-masing orang yang eh, menonton video ini. Yang saya akan uraikan dari video ini hanya gambaran umum, karena juga tidak mungkin kemudian saya memberikan suatu jawaban yang pasti berkaitan dengan bagaimana diskresi itu bisa dijalankan dan bagaimana model pertanggungjawabannya. Oleh karena pemaknaan terhadap diskresi sangat tergantung dengan kemampuan dari orang yang membaca peristiwa hukum berbasis diskresi. Oke, jadi tema hari ini adalah memahami diskresi dalam tindak pidana administrasi. Eh, yang harus kita eh, pahami terlebih dahulu itu berkaitan dengan titik awal munculnya diskresi dalam berbagai buku eh, yang membahas tentang asas negara hukum, khususnya dari HTN dan HAN. Jadi memang pidana tidak mengenal konsep ini, hukum pidana nggak punya konsep ini. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya eh, kesenjangan dalam memahami konsep diskresi, terutama dalam tingkat penyidikan yang memang model pemeriksaannya itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan hukum ya, yang komprehensif, tapi didasarkan kepada suatu pelatihan atau eh, training untuk menjadi seorang penyidik. Nah, ini menjadi penting memahami sejarah munculnya agar kita dapat memiliki gambaran yang utuh untuk menilai suatu konsep dari awal kemunculan hingga pergeseran maknanya. Nah, dalam konteks negara hukum, titik munculnya diskresi itu ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang dimulai dari Amerika pada tahun 1929, terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Mungkin kalau orang-orang tua kita zaman dulu bisa mengatakan salah satu peristiwanya ketika uang 10.000 itu sama harganya dengan uang 1.000 di resesi besar-besaran. Nah, yang terjadi itu adalah pengangguran besar-besaran, pemecatan besar-besaran, dan juga eh, kalau di Indonesia itu bisa dilihat ya suatu peristiwa yang antri apa namanya antri sembako. Nah, ini peristiwa yang eh, menjadi penyebab pertama kali, salah satu rangkaian sejarah yang kemudian memunculkan suatu pemikiran bahwa resesi ini disebabkan karena asas negara hukum dengan berbagai model varian konsepnya, baik Rechtsstaat maupun rule of law,
itu disandarkan kepada dua model pemahaman, yaitu individualisme dan liberalisme. Nah, dua paham ini yang dijadikan eh, tersangka ini sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi di dunia tahun 1929 yang berakhir 1930. Ya. Nah, kondisi perekonomian ini kemudian memunculkan eh, paham sosialis yang turut andil untuk memperbaiki pemikiran hukum yang berdampak kepada paradigma berpikir dalam penyelenggaraan negara. Dan memang semenjak munculnya masa resesi ini, banyak sekali ahli hukum yang ingin mengatakan bahwa eh, perdebatan antara paham liberalisme dan sosialisme ini hari ini sudah tidak lagi eh, pantas untuk diperdebatkan karena keduanya memang akan saling mempengaruhi. Paham sosialisme dipandang sebagai suatu paham yang difungsikan untuk mengkritik ya, absolutisme dari liberalisme. Sehingga paham sosialisme juga berfungsi sebagai pembatasan sampai sejauh mana perilaku-perilaku individualis dan liberalis ini mulai mendominasi dan hampir semua negara ya semenjak terjadinya krisis ekonomi ini juga mengakomodir paham dari sosialisme ini. Ini tidak bisa disamakan dengan gerakan politik ya. Jadi tolong dibedakan antara gerakan politik dengan perkembangan pemikiran dalam konteks paradigma berpikir. Jadi apakah kemudian ketika Indonesia menganut juga paham sosialisme itu artinya gerakan politiknya juga adalah gerakan politik sosialisme atau mungkin yang lebih dikenal di saat ini ke komunisme enggak? Arahnya enggak ke sana. Ini arahnya ke perubahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan negara terhadap kesejahteraan warga negaranya. Oke, kemudian yang perlu diketahui, mengapa paham sosialisme itu menjadi eh, muncul dan memberikan warna dalam asas negara hukum yang kemudian menjadi konsep negara hukum modern yang dikenal hari ini dengan istilah negara hukum kesejahteraan karena memang di era terdahulu ya kita mengenal dua konsep yaitu Rechtsstaat dan rule of law. Dua-duanya ini adalah asas negara hukum. Cuma yang Rechtsstaat ini adalah konsep negara hukum di civil law dan rule of law ini adalah konsep negara hukum di common law. Nah, ada perbedaan antara Rechtsstaat dan rule of law. Yang pertama, Rechtsstaat itu lahir karena untuk menentang absolutisme di eh, masa lalu. Ya, sehingga memang di dalam eh, keluarga Eropa kontinental, hampir seluruh perkembangan pemikiran hukum itu selalu disandarkan kepada eh, tindakan revolusi. Yang terakhir dan terbesar itu adalah revolusi Prancis. Habis itu belum ada lagi. Nah, itu eh, titik awal pergeseran dari paradigma absolutisme ke eh, yang bersifat lebih mengakomodir hukum sebagai kepentingan masyarakat. Nah, Reichstag ini bisa dilihat
dari tujuannya, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dia membatasi cara bekerjanya administrasi negara untuk memunculkan suatu kepastian hukum. Nah, ini tentunya kita bisa lihat di film-film sudah banyak ya, kayak misalnya film Terima Setir ya, film-film yang jauh sebelum terjadinya Revolusi Prancis. Nah, itu yang menjadikan landasan historis dari munculnya asas negara hukum dengan konsep Rechtsstaat. Demikian juga konsep rule of law di common law ya, common law system. Hanya perbedaannya adalah pada rule of law ini sifat perkembangan hukumnya adalah evolusi, ya, pelan-pelan. Dan lebih mengutamakan equality before the law, sehingga hakim ya, dalam konteks peradilan menjadi lebih dominan dibanding perundang-undangan. Oleh karena itu, rule of law di dalam common law itu fokus kepada menciptakan peradilan yang adil. Tapi baik Rechtsstaat maupun rule of law ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengedepankan kedaulatan hukum, hanya basisnya adalah individualisme, basis berpikirnya. Nah, eh, munculnya eh, konsep welfare state ini yang awal dikatakan sebagai akibat dari resesi dunia yang terus-menerus terjadi suatu pergolakan pemikiran untuk menciptakan bagaimana suatu konsep berpikir bagi penyelenggaraan negara. Maka salah satu titik tolak eh, konvensi dari para ahli hukum saat itu eh, muncul di tahun 55 dan 65. Ini agak jauh perjalanannya ya. Dari tahun 29 krisis moneter, krisis ekonomi dan berakhir di 1930, setidaknya 25 tahun proses berpikir memunculkan hal yang baru untuk memperbaiki konsep yang ada itu waktu yang cukup panjang untuk menjadi satu konvensi. Dan pada 1955 inilah terjadi satu kesadaran bersama dari para ahli hukum, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, gitu ya, untuk berkumpul eh, membuat suatu kesepakatan mengenai syarat-syarat atau ciri-ciri dari suatu konsep negara hukum kesejahteraan. Jadi pada sesi ini ya, agak tidak tepat kalau kemudian dikatakan negara hukum kesejahteraan itu sebagai teori, tapi dia sebagai konsep. Dia sebagai konsep yang disepakati bersama melalui forum internasional yang dihadiri oleh para ahli hukum, sarjana hukum, dan pemangku kebijakan negara ya, untuk merumuskan bersama. Jadi ini bukan bukan teori yang diciptakan oleh seseorang. Kalaupun hari ini ada orang yang eh, menjelaskan soal teori negara hukum kesejahteraan, itu sifatnya masih doktrin. Eh, karena banyak sekali para ahli hukum yang sudah memberikan penjelasan baik mulai dari syarat-syaratnya maupun ciri-cirinya dan juga mekanisme bekerjanya ya seperti kalau di Indonesia itu Surono Sukanto itu juga berbicara soal itu, kemudian Bang Manan, Mahfud MD, Sudarko Gotama ya banyak sekali ahli Indonesia yang Parno Wahyono ya yang berbicara tentang konsep ini. Dan sekali lagi saya tegaskan, konsep ini merupakan konsep hukum publik yang muncul dari ranah ketatanegaraan. Jadi bukan muncul dari ranah hukum pidana nih, tapi muncul dari ranah ketatanegaraan. Itu sebabnya sebenarnya
orang-orang pidana tidak boleh bahkan tidak tidak bisa gitu ya eh, memunculkan konsep negara hukum kesejahteraan versi hukum pidana. Ya. Karena bukan tugasnya hukum pidana untuk membuat konsep itu. Itu tugasnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, ini juga jadi satu kelemahan eh, dalam konteks penegakan hukum pidana, masyarakat hukum pidana, ya, ahli-ahli hukum pidana itu seolah-olah eh, apa ya, seolah-olah itu pemahaman terhadap negara hukum kesejahteraan menjadi satu hal yang berjalan begitu saja tanpa dipahami bagaimana munculnya dan bagaimana sejarahnya. Nah, akibatnya eh, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menurut saya ya, pemahaman-pemahaman yang tidak pas, tidak tepat dari pemaknaan aslinya. Walaupun memang pergeseran makna itu mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi pergeseran pergeseran makna, tapi hukum pidana tidak punya legal standing untuk melakukan pergeseran makna. Oke, dari dua konvensi internasional ini memunculkan beberapa ciri khas. Ya. Yang pertama itu adalah perlindungan konstitusional, artinya oke kita berdasarkan prinsip-prinsip individualisme, ya, liberalisme oke, tapi tetap perlu diatur secara konstitusi. Ada tata caranya dan tidak dibebaskan untuk masing-masing mengatur. Ya. Jadi secara konstitusi itu diatur. Kemudian eh, pengaruh common law masih ada di sini, ya. Kekuasaan kehakiman, badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian ini pengaruh dari Rekstad, peranan eksekutif yang mengejar efisiensi kerja, tapi tidak berbasis kepada pemikiran-pemikiran yang bersifat politis. Kemudian keaktifan negara, nah ini baru masuk ke paham sosialisnya, secara aktif berperan untuk kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya, ya, sehingga negara harus membuat suatu perencanaan. Jadi kalau yang mempelajari hukum administrasi negara, salah satu aspek di dalam eh, peranan negara, peranan badan lembaga-lembaga negara, aspek pertamanya itu adalah perencanaan. Yang kemudian keadilan sosial, nah ini juga pengaruh dari paham sosialisme yang mementingkan keadilan sosial daripada persamaan formil, ya. Jadi tidak lagi berbasis kepada eh, kebenaran prosedural. Hak sosial, ya. Ini diakomodir kalau di kita tuh ada di dalam Undang-Undang Agraria, ya. Yang mempelajari agraria tentunya sudah tahu bahwa hak milik tidak lagi absolut, tapi memiliki fungsi sosial. Kemudian reduksi hukum privat. Ya, ini juga pengaruh dari eh, pemikiran sosialisme. Hukum publik semakin penting dalam kehidupan ekonomi, sosial ekonomi dan budaya, sehingga dia mengurangi hak-hak keperdataan. Karena ini merupakan lawan dari paham individualisme. Nah, hukum publik dalam hal ini adalah negara yang harus masuk ke dalam eh, setiap kehidupan di masyarakat. Kemudian ini ada terakhir adalah kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berserikat dan kebebasan dalam menyatakan pendapat serta kebebasan dalam memilih pemimpin. Nah, dari kesemuanya dari 8 ciri-ciri ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa welfare state itu mengandung prinsip-prinsip yang bersifat substantif. Jadi tidak hanya terjebak ke dalam permasalahan prosedural seperti dalam Rekstad misalnya,
Kemudian juga mengandung prinsip-prinsip persamaan, equality before the law, tapi juga harus eh, bersinggungan dengan kesejahteraan. Dan bahkan ini yang lebih, menurut saya lebih lebih penting ya, yaitu prinsip kelangsungan komunitas. Jadi tidak lagi mengacu kepada individu-individu tertentu, ya. Tidak lagi meanak emaskan kelompok tertentu atau seseorang, tapi yang dipandang adalah komunitas. Ini juga memberikan pengaruh kepada hukum lingkungan yang dikenal dengan istilah, saya lupa istilah itu, eh, ekosistem. Ya. Di hukum lingkungan itu ada istilah ekosistem yang cuma tidak berbicara hukum lingkungan, tapi juga berbicara masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, pola berpikirnya sudah tidak parsial, tapi sudah bersifat global. Nah, tentunya menjadi satu pertanyaan ya, dalam konteks welfare state ini, kemana kekuasaan dan kewenangan ini akan diarahkan. Para ahli hukum dalam ruang lingkup tata negara dan hukum administrasi negara itu memberikan makna kepada konsep welfare state dalam kaitannya penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang menempatkan negara sebagai steward atau public service atau agency of service. Jadi konsep utama yang diinginkan oleh welfare state itu adalah negara sebagai pelayan masyarakat dan pengayom masyarakat. Jadi negara tidak hanya bertindak berdasarkan kekuasaan semata, tapi sebagai pelayan dan juga sebagai pengayom. Nah, kemudian eh, bagaimana melakukan pemaknaan terhadap diskresi itu sendiri? Diskresi itu bisa dimaknai dengan tiga cara yang tiga-tiganya harus ya, dimaknai secara utuh. Yang pertama itu diskresi itu merupakan kemerdekaan dan atau kebebasan seorang pejabat publik. Jadi dia hanya dimiliki oleh pejabat publik secara konsep ya. Yang kedua kemudian kebebasan atau kemerdekaan tersebut ketika hendak membuat suatu keputusan ya, untuk menetapkan pilihan itu harus disandarkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan yang utuh. Nah, ini mulai agak rumit yang di kedua ini ya, karena kebijaksanaan dan pertimbangan yang penuh itu sangat bergantung dengan seseorang yang menjadi pejabat publik. Dalam hal ini tentunya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak mudah eh, menjadi pejabat publik, bukan tidak mudah menjadi dalam konteks syarat-syarat formil untuk menjadi pejabat ya, tapi tidak mudah untuk melaksanakan jabatannya. Karena jabatan itu harus mengandung kebijaksanaan ketika untuk menentukan pilihan. Nah, pilihan yang akan menjadi keputusan hukum, tindakan hukum itu hanya yang tertentu saja. Ya, jadi nggak semua. Walaupun sebenarnya ketika kita memahami suatu peraturan perundang-undangan, eh, model bekerjanya diskresi itu hampir mempengaruhi setiap bentuk penafsiran yang muncul terhadap pembacaan teks, ya, teks hukum itu selalu mempengaruhi. Bahkan termasuk perbedaan penafsiran itu juga eh, merupakan suatu perbedaan yang disandarkan kepada kebijaksanaan yang sifatnya sangat subjektif. Nah, tiga metode ini menjadi eh, basis awal untuk memahami diskresi. Nah, bagaimana dengan pembatasannya? Pembatasannya itu diskresi hanya ditujukan kepada tugas-tugas yang sifatnya
layanan publik, public service. Kemudian dia merupakan tindakan aktif ya, dari pejabat negara yang sifatnya administrasi negara. Nah, sifat administrasi negara ini secara normatif itu nanti bisa dibaca di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. Sorry, tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini ada kalimat yang dimungkinkan oleh hukum. Hukum ini, kata hukum itu sendiri ya, sudah tidak lagi dimaknai secara asas negara hukum yang konsepnya Rechtsstaat. Karena kalau asas negara hukum yang konsepnya Rechtsstaat, kata hukum itu artinya undang-undang. Tapi dalam konteks negara hukum modern, kata hukum itu bukan hanya undang-undang, tapi juga asas-asasnya, ya. Asas-asas dari pembentuk undang-undang itu sendiri. Dan bahkan juga termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis, yang diakui oleh masyarakat. Pemahaman ini di Indonesia tertinggal jauh ya, karena Belanda sendiri kalau dari konteks peradilan Belanda itu dari tahun 1919 sudah memaknai hal tersebut. Yang ketiga kemudian sifat munculnya diskresi untuk membuat suatu keputusan itu hanya terhadap persoalan yang sifatnya insidentil. Ya. Jadi dia tidak terus-menerus, diskresi itu tidak terus-menerus. Kemudian dia menjadi satu kebijakan yang abadi, tapi dia sifatnya hanya tertentu dan insidentil, tiba-tiba, ya. Sehingga sangat sangat spesifik, ya. Dia tidak diberlakukan secara umum. Nah, kemudian yang keempat, nah ini kaitannya dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu karena dia harus mengandung kebijaksanaan ya, dan pertimbangan yang utuh, sehingga lebih disandarkan eh, pertanggungjawabannya secara moral. Bahkan lebih jauh eh, juga disandarkan kepada prinsip-prinsip ilahiyah. Nah, oleh karena itu, dua indikasi itu ketika dikaitkan dengan hukum, dia tidak langsung merujuk hukum itu adalah undang-undang, ya. Jadi hukum yang sifatnya tidak tertulis di sini. Asas asas hukum juga termasuk. Nah, sehingga alat uji, ya, alat uji, alat ukur untuk menentukan validitas dari suatu tindakan hukum publik berdasarkan diskresi itu disandarkan kepada satu asas, ya, yang hanya muncul di ranah hukum administrasi negara, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, yang jadi persoalan adalah asas-asas umum ini atau AUPB hari ini sudah tidak lagi eh, murni seluruhnya dalam bentuk asas, ya, yang tidak tertulis, tapi sudah ada beberapa yang muncul dalam bentuk undang-undang, ya, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang baik, bebas korupsi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu juga mulai sudah menormakan asas hukum. Ya. Kemudian Undang-Undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara itu juga sudah menegaskan asas hukum yang AUPB yang tertulis, tapi di Undang-Undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara juga ada penjelasan yang mengatakan selain asas-asas yang sudah termuat di dalam Undang-Undang 5 tahun 86 itu juga berlaku asas-asas hukum
untuk pemerintahan juga yang tidak tertulis. Nah, kemudian bagaimana dengan proses penegakan hukumnya? Kalau abstraksinya adalah bahwa tindakan diskresi itu merupakan tindakan yang sifatnya spesifik, penuh dengan kebijaksanaan, eh, muncul karena ada peristiwa yang tidak diakomodir oleh undang-undang, sehingga harus segera diselesaikan, sedangkan undang-undangnya nggak mengatur. Tapi kemudian dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya yang kaitannya dengan pidana, itu banyak sekali tindakan-tindakan diskresi yang kemudian dipidanakan. Nah, ini menjadi suatu persoalan karena penegak hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, itu mengalami kegagalan dalam memahami dua konsep, yaitu konsep sifat melawan hukum, Watergate yang muncul di pidana akibat pengaruh dari konsep Recht Machtigdat dalam hukum perdata, ya. Kemudian konsep penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, Recht Machtig Overhead, sama-sama dipengaruhi oleh eh, ranah keperdataan dalam konteks menguraikan apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum, ya, atau perbuatan melawan hukum. Nah, dua konsep ini memiliki irisan yang sangat dekat, bahkan ada yang mengatakan sama, ya. Sehingga eh, ketika penegak hukum tidak memiliki pengetahuan ilmu hukum yang valid, misalnya orang pidana hanya mengatakan apa melawan hukum itu murni murni hukum pidana, ya. Atau banyak juga bisa dikatakan orang pidana melakukan tindakan ahistoris, ya, dengan melupakan sejarah pembentukannya. Nah, ini yang kemudian menjadi penyebab tercampurnya dua istilah ini, ya. Dan orang hukum pidana terutama langsung mengambil sikap bahwa penyalahgunaan wewenang itu adalah eh, tindak pidana jika memang memunculkan kerugian. Nah, ini yang perlu sebenarnya di Indonesia ini harus perlu diberikan pembatasan yang agak tegas karena eh, pemahaman terhadap dua konsep ini eh, ada perbedaan tapi juga ada persamaannya. Nah, mungkin ini yang baru bisa saya jelaskan abstraksinya. Nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, silahkan eh, diputuskan sendiri apakah diskresi itu bisa dipidana atau tidak bisa dipidana. Karena memang secara teoritis itu jadi dua kutub yang saling eh, bertentangan hingga hari ini. Ya. Saya sendiri sudah punya legal standing sendiri untuk berpihak kepada kutub yang mana. Tinggal Anda eh, menentukan sikapnya sendiri. Dalam ilmu pengetahuan, hal tersebut sah-sah saja dan diperbolehkan. Dan saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan yang berdiri pada kutub tertentu itu salah, karena saya sudah juga punya legal standing sendiri. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.